Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVmu yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tasawuf Metode Aska. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan kembali belajar kita pada hari ini. Ya, di episode yang lalu kita sudah tuntas membahas tentang lisan, ya, sudah beres semua. Berarti dari 5 makhraj, ya. Ada kedua bibir, lalu ada rongga mulut, lalu ada rongga hidung, dan terakhir kemarin ada lidah ya atau lisan. Ini sudah semua kita pelajari, ya. Semua sudah kita pelajari. Maka pada episode kali ini kita akan bahas tentang yang kelima ya, di tenggorokan. Nah, ini di kedua bibir ya semuanya kita udah bahas. Ba, ma, wafa. Huruf ba, ma, wafa masing-masing kita sudah kupas semua dengan sifatnya. Begitu juga dengan rongga mulut, rongga hidung, dan kemarin terakhir adalah lidah. Maka sekarang kita akan masuk ke tenggorokan. Ada 6 huruf di tenggorokan. Nah, untuk memudahkan kita, untuk huruf tenggorokan, kita akan bagi berdasarkan tempatnya. Ya, karena tenggorokan dia vertikal, maka untuk tempatnya ada yang atas, ada tengah, dan ada bawah. Ya. Yang pertama kita cari di tenggorokan atas. Ya, tenggorokan atas. Ada 2 dia. Hurufnya ada kho dan juga ada gho. Baik, untuk kho dan gho, makhrajnya di tenggorokan atas, tidak boleh bergeser ke bawah atau lebih bawah lagi, tidak boleh. Ya, dia di tenggorokan atas, maka pelafalan huruf kho dan gho harus keluar atau makhrajnya dari tenggorokan atas. Baik, coba kita buktikan ya. Huruf kho dulu kita akan buktikan. Betul gak nih kho ini berada di tenggorokan atas? Kita akan drill coba. Kho, khi, khu, ba, kho, khi, khu, ba, kho, khi, khu, ba, kho, khi, khu, ba. Kita ulangi lagi. Kho, khi, khu, ba, kho, khi, khu, ba, kho, khi, khu, ba. Kho, khi, khu, ba. Khu, khan, khani, khawna, minal, mukhni, makhi, khan, khani, kha. Khu, khan, khani, khawna, minal, mukhni, makhi, khan, khani, kha. Khu, khan, khani, khawna, minal, mukhni, makhi, khan, khani, kha. Khu, khan, khani, khawna, minal, mukhni, makhi, khan, khani, kha. Nah, itu ya. Maka untuk kha betul di tenggorokan atas. Baik, sudah dapat makhrajnya tenggorokan atas. Maka selanjutnya sifat karakteristiknya. Ya, sifat-sifatnya. Karena kalau kita melafalkan huruf kha yang sempurna, pastikan makhrajnya tadi tepat dan juga mencakup semua karakter atau sifat-sifatnya. Ya, baik, kita lihat yang pertama. Kita lihat dari pertama apa? Aspek udara atau nafas. Ketika huruf kha dilafalkan, apakah kha ini ya, dia napasnya berhembus atau napasnya tertahan gitu ya? Coba kita cek. Kha, khi, khu, bah, ya, itu kita rasakan betul itu ada hembusan napas. Maka dia hamas. Ya, hamas di sini. Maka napasnya berhembus pemirsa. Baik, setelah hamas kita cek lagi dari aspek
suara, apakah dia mengalir sempurna atau dia suaranya tertahan sempurna atau jangan-jangan tidak tertahan sempurna, tidak mengalir sempurna begitu ya. Tengah-tengah gitu. Kita cek coba. Kho, khi, khu, bauh, bauh, bauh. Nah, dia mengalir sempurna. Maka dia rokhawah. Ya. Rokhawah. Ya, rokhawah. Itu untuk huruf kho. Jadi sudah tuh. Suara mengalir sempurna. Kho, khi, khu, bauh, bauh. Ya, itu sempurna mengalirnya. Lanjut, habis rokhawah. Yang ketiga. Ya. Pangkal lidahnya terangkat gak sih? Kho itu. Coba kita lihat. Kho, khi, khu, bauh. Kho, khi, khu, bauh. Nah, maka kalau kita bisa rasakan itu, ada pangkal lidahnya terangkat dia. Maka kalau begitu isti'la. Ya, isti'la. Isti'la ya, meninggi atau terangkat pangkal lidahnya. Kalau misalnya isti'la. Nah, lalu kita akan lihat lagi nih. Udah terangkat pangkal lidahnya. Lalu aspek yang keempat, aspek bertemunya sebagian besar lidah dengan langit-langit, gitu ya. Bertemu gak nih sebagian besar lidah dengan langit? Maka kita coba praktekkan kho, khi, hu, bauh. Kho, khi, hu, bauh. Maka di sini kita lihat dia tidak bertemu, maka infitah. Ya, infitah. Ya, berarti dia terbuka. Kho, khi, hu gitu ya, terbuka dia. Maka kalau terbuka berarti infitah karena dia tidak bertemu sebagian besar lidah dengan langit-langit. Selanjutnya apa lagi Ustadz? Kita akan bahas sifat kho selanjutnya. Ya, tapi kita break dulu. Kita jeda sebentar. Kita akan lanjut setelah pariwara yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan kembali belajar kita pada hari ini. Ya, tadi kita sudah bahas huruf kho pemirsa ya. Huruf kho, kalau dilihat dari aspek bertemunya sebagian besar lidah dengan langit-langit, dia ada infitah, terbuka dia. Ya, baik. Lalu selanjutnya, yang kelima, aspek keluarnya. Ketika dilafalkan huruf ini lancar atau hati-hati, ya. Maka kalau kita rasakan kho, 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 dibandingkan dengan yang idlaq yang mudah, fa, ma, na, la, ba, ya. Maka kita bisa pasti rasakan bahwanya kho ini adalah hati-hati, maka dia ismat. Ya, ismat. Maka dia keluarnya hati-hati pemirsa. Itu buat huruf kho pemirsa ya. Maka betul-betul harus diperhatikan biar kho-nya betul pelafalannya, selain harus diperhatikan dari tenggorokan atas makhrajnya juga mencakup sifat-sifat yang sudah kita sebutkan barusan. Ada hamas, ada rokhawah, ada isti'ala, infitah, dan ismat. Tuh bisa buat kho ya. Alhamdulillah, insyaallah mudah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke huruf yang kedua di tenggorokan atas.
Baik pemirsa, mari kita lanjut kembali pelajaran kita pada hari ini ya. Tadi kita sudah bahas tuntas kha dan gha ya. Nah, sebelum kita baca ke Al-Qur'an nanti, kita akan lihat nih perbedaannya. Ternyata betul, kha dan gha sama makhraj, tapi di sifat dia tidak sama 100%. Contoh, di aspek udara, kha hamas, gha dia jahar ya. Ternyata dia tidak sama, berbeda. Terus rokhawah, sama-sama rokhawah ya, karena memang suaranya tetap mengalir baik kha maupun gha. Terus istilah sama-sama istilah juga ya. Invita juga sama-sama invita dan ismat juga sama-sama ismat. Berarti yang membedakan apa? Dari segi aspek napas atau udara saja. Itu pemirsa ya, Masya Allah ya. Luar biasa betul. Baik itu. Maka sekarang pemirsa silakan dibuka surat Al-A'la ya. Juz 30 ayat 87 ya. Baik, silakan dibuka. Kita akan baca dulu, nanti setelah baca kita akan inventarisir kata-kata dalam surat ini yang mengandung huruf kha atau gha. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Sadaqallahul azim. Baik, bisa mari kita lanjutkan. Kita cari, kita inventarisir ya kata-kata dalam ayat surat Al-A'la tadi ya yang mengandung huruf kha dan gha. Baik. Kita lihat ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la, ya di sini tidak ada pemirsa ya. Yang kedua, alladzi khalaqa ya. Alladzi khalaqa. Ya, khalaqa. Fasawwa ya, lanjut. Walladzi qaddara fahada tidak ada. Walladzi akhrajal mar'a ya. Akhrajal mar'a. Lanjut. Faja'alahu gutha'an ahwa tidak ada. Sanuqri'uka fala tansa tidak ada. Illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, yakhfa. Baik, kita lanjut.
Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yaslan nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Tidak ada. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu. Ya, itu ada dua tuh. Wal akhiratu khairun, ya. Khairu abaq in hadha la fi suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, di surat Al-A'la tadi pemirsa ada 5 kata dalam surat Al-A'la tadi yang mengandung huruf kha dan gha. Ya, maka pemirsa ketika melafalkan ini, ya, melafalkan kata yang ada huruf kha dan gha-nya, maka harus dilafalkan secara komprehensif sifatnya, lalu tepat dan betul makhrajnya. Baik, kita coba baca. Khalaqa. Khalaqa, ya. Qa-nya harus keluar tuh dari apa? Dari pangkal lidah tuh. Ya. Nah, lihat kalau gha-nya, ya. Kha-nya juga sama. Kha-nya harus keluar dari mana? Dari tenggorokan atas. Harus betul-betul. Khalaqa, ya. Begitu menurut saya. Lanjut. Akhraja. Pastikan kha-nya keluar dari tenggorokan atas. Akhraja. Akhraja. Pastikan sifatnya betul. Dia ada hamas di situ. Lalu juga suaranya mengalir khawah, ya. Lalu itu dia apa? Isti'la. Infitah dan terakhir ismat. Sama juga dengan yakhfa. Yakhfa, ya, sama juga. Yakhfa, yakhfa, yakhfa. Ingat, fa itu huruf kha-nya huruf isti'la, maka pelafalannya juga harus tebal. Yakhfa. Lanjut. Wal akhiratu. Huruf kha itu huruf isti'la, huruf tebal. Ya, tapi ketika dia menerima harokat kasroh tipis, maka ketebalannya akan berbeda ketika huruf kha atau huruf isti'la lain bertemu harokat fathah atau dhamma. Wal akhiratu, ya, akhiratu, khi nih dia tetap tebal. Dan terakhir khairun, 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 ya, kha-nya tebal, pemirsa, ya, dan harus diperhatikan makhraj dan sifatnya. Baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah selesai pelajaran kita pada hari ini. Ya, mari kita cukupkan sejenak belajarnya, dan yang pasti ini tadi caranya setelah dapat materinya langsung dipraktekkan dalam bacaan Al-Qur'an. Biar apa? Biar cepat bisa kita praktekkan dalam bacaan kita sehari-hari. Baik pemirsa sekalian, mari kita cukupkan belajar pada hari ini. Kita akhirnya baca doa pada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.